Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malam hari ini saya tegang ini. Saya didampingin oleh Ketum Jabar Manis dan Sekjen Jabar Manis. Dikeroyok ya. Komandan dikeroyok. Ketua komandan. Tapi sebetulnya kita akan ngobrol-ngobrol apa ya? Sebetulnya Santai ya. ngobrol santai lah ya Iya. ini ya. Walaupun bahasannya agak berat ini. Siapa cawapres Anies? Jadi memang ini akan kita bahas karena ILC sudah penutupan kemarin 3 hari melakukan polling. Kemudian kita juga jadi penasaran nih, kalau ILC kan ya voternya heterogen. Ya. Kalau SC Channel ya kita tahu semua lah 95% Aniser bahasanya Pak Ustadz tadi ya. Tapi rupanya hasilnya, nah kita lihat nanti bagaimana perbedaan hasil polling ILC dengan SC Channel. Nah kita akan coba buka dulu dari ILC. Setelah itu setelah kita bahas polling, nanti kita kaji satu-satu ya, Pak Tam. Siap. Dan Pak Rois. Oke, ini dari ILC dulu. Kita akan lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini sudah ditutup tadi, dimulai 3 hari yang lalu. Polling ILC, siapa wakil Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang tepat menurut Anda? Nah, hasilnya AHY 67%. Ini luar biasa, dominan sekali. Iya. Hovifa 16%, Sandiaga Uno muncul 7%, bahkan Puan Maharani melewati Sandiaga Uno 10%. Dan kita lihat hasil dari polling SC Channel. Ya. Jadi ini hasilnya jauh lebih besar, tapi enggak, sebetulnya enggak terlalu besar ya. Tadi 67, ini 75, beda 11%. 9%. 8%. 8% bedanya. Nah itu menarik kan, padahal ini homogen gitu, yang itu heterogen, hasilnya ternyata nggak beda jauh. AHY 75%, Hovifa 18%, lebih besar. Tapi di sini muncul Ridwan Kamil 3%, Sandiaga Uno 1%. Yang sisanya 2% kumpulan dari Puan, Gatot, Erlangga, Andika, Muhaimin, dan Erick Thohir. Nah, saya memulai ini dengan penjelasan bahwa kita tahu kemarin Demokrat yang mengusung Anies AHY. Baru Demokrat ya, di PKS, Nasdem belum. Nah tentu Pak Anies lah yang nanti sudah disepakati oleh semua pihak yang akan memutuskan dengan siapa beliau akan berpasangan. Tapi tentu kita juga yakin Pak Anies ini orang yang sangat terbuka, yang mau menerima masukan dari manapun. Maka di titik itulah diskusi kita untuk ya barangkali Pak Anies sempat nonton video ini gitu ya, jadi dijadikan masukan, wah ini sudut pandang dari para pendukung Anies. Nah ini dominannya luar biasa. Barangkali boleh Pak Rois dulu, Pak Sekjen Jabar Manis maupun atau Pak Ketum, enggak silakan nih. Pak Sekjen dulu deh. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa SC Channel yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Ketum dan Kang Saiful, kalau kita mencermati hasil polling dari 2 lembaga, baik itu ILC maupun SC Channel, memang kecenderungan kedua kandidat terbesar, yaitu AHY dan Ibu Khofifah. Dan memang saya pikir ini sudah menjadi sebagian pendapat publik lah, memang akan mengarah ke sana memang. Itu kalau kita baca dari berbagai macam media, apakah itu di media cetak ataupun di media online, dan di omong-omongan antar teman-teman di warung kopi juga relatively memang akan terpusat kepada 2 tokoh ini. Nah, kita sebagai relawan sesungguhnya kita sangat memahami betul bahwa area penetapan Wapres itu adalah areanya calon presiden, dan kita
relawan sama sekali tidak punya domain, kita tidak ada di situ. Tapi sekali lagi, kita sebagai seorang warga negara, sebagai anak bangsa dan sebagai relawan, tentunya kalau sekedar kita beropini atau berpendapat, ya saya pikir sah-sah saja, karena kita juga kita jelas misi kita adalah, saya sebagai sekjen, misi kita adalah bagaimana menghantarkan Mas Anies menjadi orang nomor 1 di Indonesia, itu final, tidak ada masalah lagi. Adapun masalah cawapres, sesungguhnya ya kita akan menyerahkan ini kepada Mas Anies dan partai pengusung lah, partai koalisi. Nah, kalau dari sisi kita sebagai relawan, sebagai anak bangsa, memang tentunya AHY mendapat porsi terbesar karena mungkin diasumsikan sebagai generasi muda yang relatif mewakili generasi milenial, dan kita sangat paham juga bahwa AHY seorang anak muda yang cerdas, anak muda yang juga punya wawasan yang sudah membaik lah meskipun di usia muda gitu kan, dan barangkali itu representatif dari kaum muda yang menginginkan adanya sebuah perubahan. Nah, perubahan ini mungkin direpresentatifkan oleh tokoh muda. Nah, ini barangkali yang kalau kita mencermati pendapat atau opini yang sampai pada kesimpulan jagokan atau memilih AHY sebagai calon wakil presiden Pak Anies Baswedan. Nah, di titik ini barangkali salah satu kekuatan AHY adalah dia seorang wakil dari generasi muda gitu, dan dia seorang yang cerdas, seorang yang juga antitesa dari rejim. Mungkin juga dia bagian dari bagaimana komitmen mengusung sebuah perubahan itu bisa terakomodir dari kandidat ini. Nah, itu kira-kira mungkin gitu Kang Eko ya. Gitu. Terima kasih. Ini Demokrat senang banget pasti dapat hasil begini ya. Merasa didukung oleh hasil polling dari SC Channel maupun dari ILC. Tapi mungkin itu menjadi sebuah dinamika yang akan didiskusikan terus-menerus. Nah, kalau Pak Tam ini kira-kira melihatnya bagaimana nih dominasi ini, apakah akan memuluskan AHY sebagai cawapres atau sebetulnya bisa aja tidak gitu? Baik, Kang Epul, Pak Sekjen, Pak Rois, para pemirsa, saya ingin nyapa dulu semua simpul relawan Anies di seluruh Indonesia. Betul. Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan, Jabar Manis, Bekasi Raya Manis, Pak Ahmad dari Metro gitu ya, Pak Makmun, dan semua rekan-rekan yang setia mendengarkan SZ Channel. Ini memang Kang Epul, Pak Sekjen, tidak jauh-jauh beda dengan apa yang pernah saya analisis. Jadi ini saya bukan sebagai analis politik ya, bukan sikap resmi Jabar Manis. Analis politik kan beda ya. Karena kalau Jabar Manis Samina wa atona sama Pak Anies. Siapapun cawapresnya, Anies Baswedan presidennya. Ya kan. Dalam analis politik saya udah jauh-jauh hari menyatakan bahwa ada 2 kandidat kuat ya. Ini dibenarkan oleh polling ILC dan polling SZ Channel, yaitu AHY dan Ibu Hopipa gitu ya. Dan menariknya di Jawa Barat, kenapa muncul RK? Ya karena memang pollingnya barangkali banyak orang Jawa Barat gitu ya. Sementara kalau kita lihat yang menariknya itu di ALC itu 10% itu Puan Maharani. Nah ini menunjukkan bahwa memang ada arus yang memang menghendaki Anies Puan Maharani. Itu artinya ada dan itu cukup tinggi 10% gitu ya. Artinya kalau 10% dari 24.000 pollingnya voternya di ALC sekitar 2.400 kan. Dan kita lihat juga Ibu Hopipa kan selisihnya bedanya tipis ya antara ALC dengan SZ Channel hanya 2%. Kenapa? Memang dia jauh tertinggal dengan AHY. Ibu Hopipa belum melakukan apa-apa, belum berkampanye, belum bersosialisasi. Sementara kalau kita lihat Mas AHY sudah bersosialisasi kan gitu, dan sudah jauh-jauh hari Mas AHY sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang barangkali untuk memperkenalkan dirinya kepada publik gitu ya. Ini barangkali kenapa terlalu jauh. Tapi menurut saya yang jadi perbincangan publik itu 2 tokoh ini. Dan kita melihat bahwa memang Puter ini
paham persis bahwa Pak Anies harus merebut kemenangan di Jawa Timur. Karena dua tokoh ini adalah representasi dari Jawa Timur. Baik itu AHY maupun Ibu Hopipa. Oke. Nah, menariknya lagi adalah Ibu Hopipa ini jadi gubernur diusung oleh Partai Demokrat. Nah, ini menariknya. Jadi Ibu Hopipa diusung oleh Partai Demokrat, AHY ketua umum Partai Demokrat. Jadi kalaupun nanti ini tinggal apa ya, deal-deal politik lah nanti ya. Dan dua orang ini menurut saya memenuhi kriteria cawapresnya Pak Anies. Yang pertama itu adalah berkontribusi terhadap kemenangan. Nah, artinya gini, kalau Pak Anies ingin menang jadi presiden, maka harus memilih memang dari wilayah yang punya pengaruh kuat elektoralnya itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, gitu kan. Ibu Hopipa mungkin bisa diterima di kuat-kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena Jawa Tengah juga banyak NU. Dan itu terbukti kemarin ketika Pilgub Jawa Tengah itu kan kalah tipis antara Pak Sudirman Said dengan Ida Fauzia dengan Ganjar Pranowo, ya kan? Dan itu suara NU terpecah karena Gus Najih wakil gubernurnya itu adalah NU kan gitu. Nah, kalau sekarang yang majunya ini ya insya Allah mungkin dua-dua ini punya pengaruh elektoral gitu ya. Ini berkontribusi terhadap kemenangan gitu. Itu yang kedua, kalau kita lihat dua-dua tokoh ini juga insya Allah itu bisa menjaga gitu ya, membantu stabilitas di koalisi, memperkuat koalisi. Jadi tidak akan bisa memecah gitu kita lihat ya. Walaupun memang ada suara-suara dari PKS ngelihat gitu ya. PKS sekarang ada suara-suara Anies Hopipa. Sementara Demokrat Anies AHY. Ya ini dinamika yang berkembang. Tapi kalau kita lihat di Nasdem belum ada wacana itu. Tapi selentingan di PKS ada itu. Tapi pernah dilontarkan juga oleh petinggi elit PKS. Nah ini kalau saya lihat kayaknya gitu ya, tidak akan jauh dari dua tokoh ini. Walaupun sebagai relawan, siapapun cawapresnya, Anies Baswedan presidennya. Ya. Kita samikna watona sama Pak Anies. Oke. Nah, yang menarik kalau kita masuk ke kolom komentar, ini rata-rata tadi kan sempat kita lihat juga beberapa saat yang lalu. Ini ada yang bilang Pak, fokusnya itu lebih ke ini juga fisik gitu. AHY itu ganteng gitu. Muda gitu. Persis kayak 2014 SBY. SBY itu kan ganteng. Nah, ini mantap Anies AHY. Pak Anies ganteng. AHY ganteng, Ibu Hopipa cantik. Nah, ya kan mantap kan. Ya, kita tahu juga ya bagaimana proses Ibu Hopipa di Jawa Timur ya ketika mencoba 1 kali, 2 kali, yang ketiga kali menang dengan didukung oleh Demokrat. Menang itu karena Demokrat. Iya, karena mesin politik Demokrat yang kuat di Jawa Timur. Ya. Artinya sebetulnya sih barangkali bisa ya buat pendukung Anies lah minimal gitu. Hopipa oke gitu. AHY mantap gitu ya. Jadi tentu yang akan dipilih oleh Pak Anies adalah the best of the best gitu ya. Iya. Bukan yang terbaik di antara yang baik. Yang mencarinya yang terbaik dari yang sudah baik-baik. Nah, kalau gimana Pak Rois melihat fenomena ini? Ya, baik. Sebetulnya ada hal yang harus kita clearkan dulu nih persepsinya, Pak. Persepsi di masyarakat atau bahkan di para pengamat bahwa Mas Anies itu dianggap lemah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, ini juga persepsi yang harus diluruskan dulu. Karena dianggap lemah, maka mencari tambal sulamnya yang kuat, kira-kira begitu. Dan anggapan yang kuat itu adalah jatuh kepada Ibu Hopipa. Gitu. Nah, pertanyaan saya maksud saya adalah karena kondisi 2019 sama 2024 itu jauh berbeda, Pak. Di mana mesin relawan dan mesin koalisi itu kepada Pak Anies jauh lebih kuat gitu. Saya harap dan saya berkeyakinan gitu, Pak. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu akan ada perubahan perolehan suara. Karena mesin relawan dan mesin partainya bekerja secara optimal sehingga yang katanya Pak Anies dipersepsikan lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin tidak selemah yang kita perkirakan gitu, Pak. Nah, ini barangkali oleh sebab itu jangan pula dianggap bahwa ketika karena lemah maka pilihannya harus Ibu Hopipa. Nah, ini juga harus dievaluasi ulang. Apakah AHY tidak bisa mengambil peran itu, misalkan gitu, Pak ya? Kalau memang ternyata persepsi tadi itu tidak seluruhnya benar, ataupun kalau misalkan masih
Tapi mungkin perbandingannya tidak 70-30, barangkali sudah 60-40 atau mungkin 55-45, sehingga ketika mesin ini bergerak dengan siapapun sesungguhnya akan ada perubahan perolehan suara yang berbeda dari tipikal 2019 dengan 2024. Karena kondisi yang memang berbeda, Pak. Karena memang sekali lagi dukungan relawan yang begitu Kuat, menjamur masif. kuat kepada masyarakat, dan itu akan mesin ini akan bergerak gitu, yang akan membalikkan persepsi tadi itu. Insya Allah saya pikir itu, sehingga ya mungkin tidak selamanya benar bahwa Pak Anies lemah di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Kalaupun masih ada tapi mungkin tidak seperti persepsi yang 2019 jadi menarik nih. Gitu kira-kira yang begitu, kan. disampaikan Ada hal yang lain para UIS barusan. Perspektif yang kita pakai selama ini adalah perspektif 2019. Betul. Ini yang kemudian kita menjadi lupa, abai bahwa hari ini sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Luar biasa. Bagaimana relawan menjamur, termasuk juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kan? Dan hasil survei membuktikan. Betul. Nah, gimana tuh? Bahkan kandang-kandang kandang-kandang yang menjadi suara gitu ya, itu sekarang sudah disemua oleh para relawan, dan sudah bahkan sudah ada kegiatan-kegiatan yang membalikkan suasana 2029 dengan 2024. Kira-kira gitu kan. Oke, sebelum ditambahkan oleh Pak Ketum, saya ingin ini juga menganalisa, kan kalau bicara tentang perubahan harusnya itu terbaca melalui survei. Tapi persoalannya hari ini banyak kita ketahui survei berbayar yang menjadi tidak independen lagi gitu. Bagaimana kita mengecek itu ada keberhasilan Anies di Jawa Tengah, Jawa Timur? Kalau begini, hasil survei internal ya, ini bisa kita pegang ya, bukan PSK. Kalau PSK kan pekerja survei komersial. Oke. Kita selalu beranggapan bahwa di kota Cirebon Pak Anies itu kalah. Hasil survei internal di kota Cirebon Pak Anies menang. Tapi di Kabupaten Cirebon kita kalah. Nah, demikian pula di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ini karena saya bergelutnya di Jawa Barat ini, Kang Ipul. Jadi peta itu saya paham betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi bahwa memang dua orang ini, AHY maupun Hopipa, itu punya kontribusi untuk memenangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Laku dijual. Beda halnya kalau dengan RK. RK laku di Jawa Barat, tapi belum tentu laku dijual di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya begini, dengan siapapun Pak Anies, termasuk dengan berpasangan Anies TY misalnya. TY siapa? Termisi Yusuf, itu menang sepanjang tidak ada kecurangan. Karena kenapa? Seperti kata Pak Sekjen tadi, animo rakyat sekarang ini tuh luar biasa. Jadi harapan perubahan dan tokoh perubahan yang diidentikan itu adalah dengan Pak Anies. Jadi berharap besar. Kita lihatlah betapa serangan-serangan terhadap Pak Anies yang tidak ada hubungan antara depo pelumpang yang terbakar atau maaf gitu ya, dibakar. Kita nggak punya bukti untuk mengatakan itu. Tapi kenapa kok ujuk-ujuk yang disalahin Pak Anies? Itu artinya apa? Pak Anies itu adalah magnet bagi rakyat Indonesia, harapan besar terhadap perubahan. Kita melihat karena baik Pak lawan ya, khususnya lawan. Ini Pak Anies ini udah jadi presiden. Oke. Itu. Nah, kalau dari tadi kita bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gimana ini? Kan barusan sudah disampaikan Cirebon, tapi secara keseluruhan gimana? Kan ada Prabowo yang juga kuat nih. Kalau kita lihat. Betul. Baik, sedikit saya nambahkan apa yang disampaikan Pak Ketum, bahwa yang kita tidak boleh nafikan adalah karakteristik pemilih saudara-saudara kita yang notabene-nya adalah warga Nahdliyin. Ketika dia milih partai, maka dia bebas memilih manapun. Ini saja. bicara Jawa Barat ya? Jawa Tengah, Jawa Barat itu ya, semua. Tapi ketika milih presiden, wakil presiden, dia ada semacam keikatan moral. Ada orang NU nggak di situ. Ini Pak. Jadi kalau milih partai mau ke Golkar, ke PKB, ke P3, kemana aja. Silakan. Tapi ketika mau memilih presiden, ada sentimental, ada nggak orang NU di situ? Nah itu masalah yang harus juga tidak kalah pentingnya, bahwa ini mesti jadi sebuah pertimbangan. Karena nanti berakhirnya Nahdliyin itu, wah ini orang, maaf ya, ini adalah bukan masalah ras atau apa, tidak, karena memang
emosional, sentimental kejiwaan warga Oke. Nahdliyin adalah tetap akan melihat. Nah, ini barangkali yang juga tidak bisa dinafikan di dalam pengambilan keputusan bahwa ada karakteristik warga Nahdliyin seperti itu. Oke. Nah, ini meskipun sebetulnya AHY juga barangkali warga Nahdliyin juga. Ya, Gitu ya. MK juga warga Nahdliyin juga. Terus Kopipa juga warga Nahdliyin Ya. juga kan gitu. Tapi kan representatif mana yang sebetulnya dianggap sebagai representatif Nahdliyin oleh mereka. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi Gitu. jadi Kira-kira itu, Kang. jadi sekental apa NU-nya gitu Ya, itu barangkali. Pak, kira-kira begitu. Nah, ini menarik ketika kita bahas ini karena memang di 2019 juga yang menang yang wapresnya dari NU kan begitu. Betul. Nah, tapi Pak Ketum nih, saya kira saya barangkali ada analisa dari Pak Atam. Rasa-rasanya, seingat saya minimal pribadi subjektif saya, seingat saya dulu tuh nggak ada gitu. Misalkan zaman SBY Budiono, SBY Yusuf Kala, siapa Jokowi Yusuf Kala, itu tidak terlalu muncul gitu. Tapi kesini kok jadi semakin mengental. Apa ormas NU non NU-nya ini kira-kira ada analisa nggak? Kalau saya sebaliknya, justru dulu waktu pertama ini dalam pilpres langsung ya. Ya, pilpres. Dalam pilpres langsung itu adalah rata-rata memang wakil presiden itu representasi dari NU. Itu hanya Budiono yang tidak. Jadi ketika SBY JK ketika itu Direpresentasikan. sebagai NU karena Oke. memang kelihatan gayanya juga gaya NU, bukan Muhammadiyah gitu ya. Dan kita lihat juga hanya SBY Budiono. Terus Jokowi JK sama JK lagi. kan NU lagi. Nah, yang lebih kentara NU-nya itu adalah di 2019 kemarin yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, memang kenapa itu NU? Karena memang suara NU itu terbesar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu kan agak berimbang ya. Memang kuat NU, tapi presentasinya tuh jauh berbeda dengan di Jawa Timur. Jawa Timur tuh kuat sekali. PKB kan di sana menang, unggul kan gitu. Di Jawa Tengah juga begitu. Dan kita lihat gubernur Jawa Tengah juga dari NU. Terus wakil gubernur ya. Gubernur Jawa Timur juga NU. Jadi ini memang karena kita ingin menang. Wakil Gubernur Jawa Barat NU juga ya? NU juga. Artinya apa? Kalau kita lihat, kalau Pak Anies ingin menang jadi presiden, maka pertebal kemenangan di Jawa Barat dari 60% jadi 75% minimal. Terus perkecil kekalahan di Jawa Tengah, minimal kita kalah 55 lawan 45, Pak Anies cukup 45. Ya. Rebut kemenangan di Jawa Timur 55%. Insya Allah 20 Oktober Pak Anies akan dilantik jadi presiden. Amin. Oke. Baik, sekarang kita coba dulu masuk ke komen yang live komen ya. Ini sudah banyak yang hadir juga nih, hampir 200-an. Salam dari Pekanbaru, Anies AHY menang. Oke, saya pilih-pilih nih karena ada beberapa yang Anies AHY pasangan ideal, sama-sama muda, mewakili sipil militer, sama-sama cerdas dan tampan. Nah, oke, cerdas tampan tadi udah kita bahas lah ya. Tapi yang menarik di sini tadi kita sudah bahas tentang kekentalan NU-nya. Tapi ini bicara sipil militer juga menarik nih. Paduan yang menarik. Ada tanggapan dari Pak Rois? Kalau AHY direpresentasikan sebagai militer, saya pikir tidak klop lah artinya karena AHY AHY terakhir dia mengundurkan diri dengan mayor. Artinya mungkin tidak direpresentasikan dia seorang jenderal misalkan gitu ya Pak. Tapi mungkin lebih direpresentasikan tadi itu Pak. AHY orang cerdas, orang muda, orang ganteng gitu kan. Dan ini mewakili kaum milenial, mewakili orang-orang yang ingin ada sebuah perubahan. Barangkali itu yang jauh lebih kental yang melekat pada diri AHY ketimbang militernya gitu Pak. Nah, ini menariknya di Jabar Manis. Gimana? Justru AHY walaupun dia mayor dia jenderal. Kenapa? Walaupun dia mayor, saat ini dia jenderal. Jenderal di ketua umum Demokrat. Artinya kenapa? Mayor bisa mengalahkan jenderal. Panglima TNI, mantan Panglima TNI loh. Kemarin waktu yang mau goyang-goyang Demokrat itu kan jenderal. Tapi yang menang siapa? Mayor yang menang. Jadi jangan anggap remeh mayor gitu. Terus sekarang pemilih terbesar siapa? Milenial. Jadi kalau kita memang hampir 50. Ini bukan saya ini apa ya? Kita bicara dalam perspektif
analisis gitu ya. Milenial kan 60%. Ya, hampir. Hampir pemilih gitu kan. Artinya memang kita melihat jadi memang mayor rasa jenderal. Oke. Jadi kalau memang menghendaki itu mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi untuk ini tapi sekali lagi siapapun capresnya Anies Baswedan presiden. Nah, Jabar Manis juga nggak kalah. Iya. Ada jenderal ini, Iya. sekretaris jenderal. Oke, kita lanjutkan pada komen-komen di kolom live ya. Anies Ahaye mantap katanya. Jangan menang gantengnya, otaknya bro. Ya. Ya, pintar sekali saya kira ya Pak Tapi Ahaye itu. pintar. Anies Ahaye itu dua-duanya pintar gitu ya. Ibu Hopipa juga pintar kan. Jadi orang yang disebut tadi dalam polling dua besar itu Anies Ahaye dan Ibu Hopipa ya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Tapi kan ada komentar juga begini Pak Roy, misalkan masih terlalu muda lah Ahaye, masih bisa lah jadi gubernur dulu katanya. Gimana Pak? Ya, itu persepsi masyarakat boleh-boleh saja apa seperti itu. Ya. Saya pikir kalau dibilang kalau rekam jejak dia di kepemerintahan mungkin iya, karena dia belum pernah menjabat baik itu sebagai pejabat publik di daerah sebagai gubernur misalkan atau sebagai menteri misalkan di kepemerintahan. Kalau ukurannya itu is okay lah misalkan. Tapi saya pikir Ahaye seorang anak muda yang sangat cerdas dan dia mau self improvement, berubah mengembangkan kemampuan dirinya bagus sekali. Saya pikir tidak ada masalah itu sebenarnya ya. Tapi jangan terlalu dipersepsikan kematangan itu bukan dengan waktu. Umur 30 tahun ada orang 60 tahun nggak matang-matang, yang 40 tahun lebih matang kan itu kira-kira begitu. Jadi kematangan bukan karena kedewasaan, bukan karena umur, tapi karena perjalanan hidupnya dia mau nggak mengembangkan diri dia, kemampuan dia dibandingkan orang yang ngageleyeng begitu aja kan berbeda Pak. Nah ini kira-kira bukan nyindir rezim sekarang bukan. Saya pikir begitu. Oke. Pak Ketum ada tambahan Pak Ketum silakan. Ahaye itu sekarang umurnya tuh 45. Kalau Pilpres menang beliau itu jadi umur 46 tahun. Ya itu memang umur yang cukup muda. Yang kalau kita lihat anak muda itu berpikirnya itu adalah melakukan gebrakan-gebrakan besar. Jadi kita memang melakukan itu dan saya merasakan diri sendiri ketika muda itu nggak banyak berpikir, tancap dulu. Apapun akibatnya belakangan dulu gitu. Jadi kadang-kadang kalau ini tetap saya kira memang walaupun muda dia tetap berpikir taktis ya. Oke, baik. Nah, ini sekarang bagian sesi akhir diskusi kita yang menarik untuk kita kaji bagaimana hasil ILC ini tidak jauh beda dengan hasil di polling di SC Channel dan banyak juga yang mengatakan terutama untuk ILC misalkan ini hasil yang real katanya dibandingkan survei-survei yang banyak meragukan yang satu orang tinggi sekali padahal di lapangan berbeda misalkan. Nah, bagaimana kira-kira Pak Rois misalkan nih untuk menyikapi lembaga-lembaga survei yang hasilnya di luar nalar publik hari ini? Iya. Dibandingkan dengan polling-polling ala ILC lah katakanlah begitu. Saya pikir betul Pak, dari sisi puternya juga dari sisi itu kan jauh. Mereka polling-polling ngambil rata-rata responden 2.500, 3.000. Ya, dengan Tapi sampling itu, random. dengan sampling. Tapi ini sampai 24.000 Pak. Mungkin sebaran daerah, sebaran klasifikasi ekonomi pendidikan memang tidak bisa dibatasi karena siapapun boleh melakukan put gitu ya, ngeput gitu kan. Beda lagi kalau lembaga samplingnya kan dia udah tentukan pendidikan, ekonomi, daerah. Ini memang jauh lebih merata dari sisi prototipe pemilih gitu ya. Mestinya Gitu kan. Tapi ternyataannya justru berbicara sebaliknya gitu Pak. Ya, saya pikir apapun kondisinya ini harus menjadi sebuah sebuah data yang real bahwa ada sebuah keinginan masyarakat yang harus ditangkap oleh kita adalah termasuk oleh nanti mungkin oleh Mas Anies bahwa ini adalah sebuah opini masyarakat yang mengemuka gitu Pak. Yang mengemuka bahwa memang masyarakat yang 24.000 puter itu memang menginginkan sebuah perubahan. Dan perubahan itu
keterrepresentatifan kepada sosok AHY gitu kan. Kira-kira begitu. Kita Jabar Manis tidak sedang mempromosikan AHY juga, tidak. Kita tetap sebagai relawan, kita akan tetap bekerja adalah untuk Anies Baswedan seperti Pak Ketum tadi. Siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya, itu tujuan kita. Karena lagi-lagi kita akan percaya betul kepada Mas Anies bahwa beliau akan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai macam hal, dan kita akan samin atau ada keputusan itu. Mudah-mudahan Allah membimbing beliau mengambil keputusan yang tepat gitu ya untuk bangsa ini gitu kan, untuk negeri kita ke depan. Barangkali itu closingnya, Kang. Terima kasih. Silakan, Pak Tam. Lembaga survei itu tergantung siapa yang bayar. Kalau saya melihat ada lembaga survei yang memang murni melakukan survei, ada yang lembaga survei yang merangkap jadi konsultan politik, yang melakukan propaganda. Kita lihat saja dari dulu, bahkan kecenderungannya dari 2017 berlanjut ke 2022, 2023, kok Pak Anies selalu nomor 3. Ketika survei di Pilgub DKI, Pak Anies itu nomor 3. Nggak pernah nomor 2, nggak pernah nomor 1. Mirip copy paste-nya terjadi di 2022, 2023. Pak Anies selalu nomor 3. Jadi Pak Anies yang kemarin safari seluruh Indonesia yang masanya itu wah luar biasa, kok tetap aja itu nomor 3. Jadi nggak ada pengaruhnya Pak Anies itu yang masa berjubel-jubel itu. Ini ada apa kan gitu. Jadi kita melihat bahwa ini ya udah pesanan. Jadi lembaga survei itu ya tidak fair lagi. Jadi lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik, merangkap juga sebagai bagian dari propaganda untuk membentuk opini publik bahwa kan orang kita ini gampang sekali nih, orang Indonesia. Oh, ini surveinya yang terbesar, maka dia ngikutin yang banyak. Padahal hasil surveinya menipu, gitu kan? Bukan yang sebenarnya. Kita bongkar saja respondennya. Dan itu tidak semuanya, Betul. semuanya. Tapi barangkali hampir semua. Hampir semua kecuali yang survei internal. Nah, kalau internal kita percaya. Dan internal tidak dibuka. Tidak dibuka. Konsumsi internal. Karena itu menyangkut rahasia dapur. Ini saya khawatir diprotes ini, walaupun sudah mau ditutup acaranya. Ini ada satu yang belum kebahas. Ini di thumbnail itu ada 2 malah yang belum kebahas tuh. Ada Kang Aher sama Sandiaga Uno. Nah, ini belum kebahas. Tadi yang kita bahas Ridwan Kamil, Hovifah, AHY. Nah, nggak apa-apa, sedikit saja kira-kira responnya. Oke, baik. Kalau terkait dengan Kang Aher, memang Kang Aher kandidat cawapres dari PKS. Tapi kalau ngelihat kriteria cawapres yang disampaikan Mas Anies, jelas bukan sosok AHR yang memenuhi kriteria itu. Karena memang Kang Aher bagus di Jawa Barat 2 periode dan sukses, teruji. Dan dari sisi kenegarawan bagus. Tapi dari sisi kalau barang ini daya jualnya itu untuk di luar Jawa Barat relatif rendah lah ya, artinya tidak punya nilai jualnya. Barangkali untuk Kang Aher memang kalau diambil tetap tidak akan menambah elektoral, karena Jawa Barat mah meskipun tidak dengan Kang Aher pun insya Allah kita adalah akan menang dengan nilai dengan jumlah yang mayoritas lah gitu, meskipun tanpa Kang Aher gitu. Karena memang itulah kalau yang terkait dengan Kang Aher mah Mendagri aja lah ya. Ya, insya Allah nanti insya Allah kalau misalkan Sandiaga Uno, kalau Sandiaga Uno, memang Sandiaga ini cerita lama lah kalau Sandiaga. Kalau saya sih masa lalu lah Sandiaga. Yang kedua memang Sandiaga Uno juga tidak ada mau kendaraan mau lewat mana masuknya pun tidak ada. Saya pikir Sandiaga Uno untuk kali ini memang ya sabar dulu lah. Mungkin nanti ada momen lagi 5 tahun yang akan datang. Tapi untuk momen kali ini saya pikir Sandiaga Uno tidak ada celah untuk masuknya. Yang kedua juga dia tidak meningkat juga ratingnya ataupun popularitasnya untuk karena memang ceritanya sudah ya ini bukan waktunya Sandiaga Uno. Barangkali gitu, Pak. Ya, ada teman. Saya agak berbeda sedikit dengan Pak Sekjen gitu ya. Kalau Kang Aher ini dari persyaratan 3 yang disebutkan oleh Pak Anies, memang dia memenuhi kriteria. Tapi memang Kang Aher ini sama dengan RK. Kuat di Jawa Barat tapi lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan saya kira itu PKS menyadari itu. Makanya PKS tidak terlalu ngotot Anies Aher gitu ya, walaupun sama AA juga Anies Aher Anies AHY kan gitu.
Dan saya lihat sekali itu PKS tidak ngotot karena memang PKS menyadari kelemahan Kang Aher itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena kita ingin menang. Sementara kalau Sandi, Bang Sandi gitu ya, saya lihat agak berbeda dengan Pak Sekjen ya, Kang Rois. Itu menurut saya dia punya peluang karena saat ini itu adalah P3, itu sinyal kuat itu adalah mendukung Sandi Uno. Jadi ada kemungkinan suka atau tidak suka itu kalau konstelasi politik ini kan masih dinamis. Kalau konstelasi politik itu berubah, tidak menutup kemungkinan Pilgub 2017 akan kembali terulang di Pilpres 2024 Anies Sandi. Ada peluang itu. Ini kan namanya politik ya dinamis. Artinya secara logistik Sandi kaya loh. Dulu waktu Pilpres 2019 kekayaan Sandi 6 triliun. Saya lihat terakhir sekarang 2022 atau 2023 laporan LHKPN 2022 kali. Berapa tuh? 10 triliun, Bro. Naik 4 triliun gitu kan. Mungkin kita berhusnuzon itu karena memang kemajuan dari Saratoga gitu ya, perusahaannya Bang Sandi. Nah, kembali ke Bang Sandi, menurut saya masih ada peluang kalau memang Bang Sandi itu masuk ke P3 dan dia jadi menteri sekarang itu adalah bukan menterinya Gerindra. Bukan. Profesional. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat memang ada peluang, tapi sekali lagi ini tergantung dinamika politik yang akan datang. Kalau dibandingkan antara Sandi, AHY dengan Ibu Hopipa, siapa yang paling laku di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Menurut saya tetap AHY dan Hopipa gitu. Walaupun menggandeng P3. Karena P3 juga tidak terlalu kuat di Jawa Tengah, juga tidak terlalu kuat di Jawa Timur. Bahkan P3 ini terancam tidak lolos parlemen threshold di 2024. Ini udah kritis, 4,8%. Padahal parlemen threshold itu 4%. Hanya 19 kursi. Yang dulunya 2014 dia 39 kursi. Gara-gara dukung Jokowi kemarin, hilang 20 kursi. Sekarang kalau dia tidak mendukung Anies, ya wassalam mungkin. Oke, baik. Jadi terakhir malah membahas P3 ya. Mudah-mudahan P3 menyadari kekhilafan yang kemarin dan kembali pada khitohnya. Kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Pak Tam, Pak Rois sudah hadir. Kita akan lanjutkan diskusi menariknya dengan tema yang berbeda insya Allah di besok lusa begitu kita ada kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.